Good morning, good morning, good morning, friends, warriors, leaders. Kembali bersama dengan saya, Eloy Zaluhu, selaku founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership and Sales Training Expert, dan juga sebagai partner dari YouCoach. Teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus sangat penting, yaitu Secrets to Selling using Theocentric Motivation and Rave Sales Principles. Rahasia menjual dengan prinsip motivasi teosentris dan Rave Selling. Apa itu? Kita nanti akan lihat sama-sama ya. Sebelum kita memulai, pastikan terlebih dahulu teman-teman dalam state yang semangat dan berdaya. Saya ulang, semangat dan berdaya. State-nya adalah kondisi, pikiran, perasaan yang antusias. Semangat untuk kita belajar bersama. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, ada seorang mbahnya motivasi dunia, yaitu Pak Tony Robbins. Beliau pernah mengatakan kalimat yang sangat menarik ini, bahwa emotion is created by motion. Artinya, emosi, perasaan kita sangat dipengaruhi oleh gerakan-gerakan kita. Nah, karena itu pastikan kalau sekarang Anda sedang duduk, pastikan pose duduknya itu betul-betul bersemangat. Coba, bagaimana yang namanya duduknya semangat? Ayo, berarti postur tubuhnya, posisi tubuhnya dibuat tegap dan semangat. Yang kedua, teman-teman, kalau saya akan menghitung 3, 2, 1, pastikan semuanya memberikan saya senyuman terindah. Kenapa mesti senyuman? Karena itu yang paling mudah. Kalau senyuman bisa diberikan yang paling semangat, emosi, perasaan akan mengikutinya. Ingat ya teman-teman, dalam pembelajaran yang namanya motivasi, ada satu kalimat yang sangat penting. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Saya ulang ini, kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi kalau fokusnya senyum, perasaan kita akan terbawa semangat dan berdaya. So, ayo siap-siap. Saya akan hitung 3, 2, 1, smile. Dan tangannya juga ikut gerak ya. 3, 2, 1, smile. Terakhir. Karena saya melihat nih, ada beberapa teman-teman yang masih belum melakukannya. Kok saya bisa tahu? Iya dong ya. Tuh, ayo semuanya. Yang pakai kacamata, ayo ikut ya. Nih, terakhir. 3, 2, 1, smile. Oh, well done. Teman-teman, sekarang kita siap untuk memulai. Tapi belum kenalan kita. Terus gimana dong ya? Nah, kita berkenalan dulu teman-teman. Karena kemungkinan besar 99% dari teman-teman ini pertama kali bertemu dengan saya. Jadi izin 2-3 menit ke depan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Eloy Zaluhu. Loh, Zaluhu itu apa? Teman-teman, itu adalah family name, marga. Siapa yang tahu? Ayo, dari mana ini? Teman-teman, di Sumatera Utara itu ada satu pulau yang terkenal bagi beberapa orang, tapi bagi yang belum pernah mendengarnya, mudah-mudahan ya Anda akan jatuh cinta setelah nanti mencari di Google. Namanya Pulau Nias, teman-teman. Jadi saya lahir di pulau itu sebagai anak ke-13 dari 13 bersaudara. Banyak amat. Itulah, jadi saya lahir di sana dan besar di sana. Kampung tempat saya lahir sampai hari ini belum ada aspalnya, dan listrik baru masuk 6 bulan yang lalu. Oke, jadi saya tidak pernah terpikir ke Jakarta, tidak pernah terpikir untuk bisa sekolah selama 6 tahun di Melbourne, di Australia, dan tidak pernah terpikir untuk menuliskan buku-buku bestseller yang ada di Gramedia, dan keliling beberapa kota dan beberapa tempat di Indonesia ini, dan juga beberapa kota di Asia, dan sekarang ini sedang hadir di hadapan ibu dan bapak sekalian. So, it's an honor, ini sebuah kehormatan, dan mudah-mudahan kita bisa saling menyemangati untuk hidup dan Indonesia yang 10 kali lebih baik. Teman-teman, saya balik dari Melbourne tahun 2001, kemudian saya sempat bekerja di Jakarta dan saya memulai satu pembelajaran pada tahun 2005 yang saya
sudah ajarkan di ratusan perusahaan selama 15 tahun terakhir. Dan saya menyebutnya Theocentric Motivation and Leadership. Apa itu Theos? Itu artinya Tuhan. Apapun agama keyakinannya, selama Anda yakin ada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan Anda juga tunduk pada kuasa itu, that's what we call Theocentric. Bukan religiusitas karena itu keagamaan, melainkan spiritualitas, itu tentang ketuhanan. Nah, saya membawa pembelajaran itu, saya menyampaikan pembelajaran itu, namanya Theocentric Motivation and Leadership. Nah, pada sesi kali ini kita akan banyak berbicara mengenai selling. Jadi saya juga menulis buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles. Apa itu? Nah, itulah yang kita akan bicarakan. So, ujungnya adalah apa pembelajaran kita? Ada 3 yang paling penting. Apa itu Theocentric Motivation? Apa itu Rave Principles? Dan apa itu yang disebut sebagai lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Teman-teman, friends, sekarang kita berbicara mengenai marketing versus selling. Kenapa kita berbicara ini? Karena tadi kan topik kita secrets to selling. Rahasia untuk jualan, lampaui batas, beri solusi, dan raih targetmu. Teman-teman sih mau menyampaikan dulu bahwa ada kesalahpahaman di luar sana yang seringkali tidak tahu perbedaan antara marketing dengan selling. Jadi waktu mereka mengatakan, wah saya nggak berhasil jualan nih, maka yang disalahkan adalah orang salesnya. Proses sellingnya, kurang semangat sih kamu. Belum tentu ya teman-teman, karena bisa jadi problemnya bukan di selling, problemnya ternyata di marketing. Nah, itulah sebab kita mau pastikan dulu dalam pertemuan ini bahwa kita memahami perbedaan antara marketing dengan selling. Teman-teman, bahkan saya juga sedih rasanya ya kalau bertemu dengan teman-teman di lapangan. Dan waktu ditanya, apa pekerjaanmu? Dan mati-matian mereka mengatakan, saya orang marketing. Padahal kalau ditanya apa yang mereka lakukan jualan. Nah, apa perbedaannya? Sederhana ya. Yang namanya marketing, teman-teman, itu adalah strategi. Apa itu? Strategi. Nah, kalau bicara strategi, minimal kita berbicara mengenai STP. Apa itu? Ada segmentasi, ada targeting, ada positioning. Apa sih itu? Nanti cari di Google lah ya. Tapi yang lainnya, kalau kita bicara mengenai marketing, kita bicara mengenai marketing mix. Apa itu? Minimal kita belajar tentang 4P. Apa itu? Ada produk. Ada apa lagi? Ada price. Ada apa lagi? Ada place. Ada apa lagi? Ada promotion. Apa itu? Jadi ada produknya apa nih? Ya kan ya? Lalu harganya berapa? Kemudian kita itu nanti akan jualan channel of distribution-nya. Kita lewat offline kah? Kita lewat online kah? Siapa yang mikirin ini? Ini yang mikirin orang marketing, teman-teman. Dan yang kedua, kalau sudah ditetapkan kita ini mau jualan, distribusi channelnya seperti apa, maka kita akan berbicara mengenai kita mau promosinya lewat apa tuh? Above the line, below the line. Kalau kita online, bagaimana caranya? Nah, ini dipikirin oleh teman-teman marketing. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita bicara mengenai selling, selling itu apa? Selling itu ya eksekusi di lapangan. Kalau marketing sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, artinya jelas dengan segmentasinya. Targetingnya juga jelas dan tepat, ya kan ya? Positioning di pasar itu juga benar-benar cocok dan pas. Nah, lalu produk juga sudah didapatkan. Price sudah dibuat dengan baik, ya kan ya? Channel distribution, place, tempat penjualannya juga sudah dibuat. Promosinya juga sudah dibuatkan. Maka teman-teman, kita mulai berbicara mengenai sales di lapangan deh, ya. By the way, tadi 4P itu kalau kita bicara mengenai produk-produk yang tangible, bisa dipegang oleh tangan ini, ya Bapak. Tapi kalau bicara mengenai service, misalnya kita bicara banking nih, maka teman-teman ditambah lagi ada 2P yang lain. Bicara mengenai apa itu? Ada people-nya, orang-orangnya, ada prosesnya. Berarti ada proses di dalam kita bertransaksi dengan nasabah dan kemudian physical evidence.
berarti ada paper ya yang kita sign bersama. Nah, teman-teman, itu semua adalah marketing. Dan ya kita lihat deh yang namanya marketing itu di universitas ada jurusannya. Bahkan ada yang sampai S3 dalam bidang marketing. Kalau selling bagaimana? Nggak ada jurusannya teman-teman. Padahal, dengarkan baik-baik ya, bahwa yang namanya selling itu urusan semua orang. Semua orang, every second, setiap detik dari hidup kita sebenarnya itu urusannya dengan selling. Loh, kok saya bisa mengatakan itu? Nih, dengarkan ya teman-teman. Menurut kamus nih, yang namanya selling itu tentang membujuk, mempengaruhi orang lain untuk ngapain? Untuk menerima suatu ide atau melakukan sebuah tindakan. Tuh, dengerin ya. Karena berdasarkan definisi ini, tidak ada seorang pun di muka bumi yang boleh menyebut dirinya, oh saya bukan orang sales. No, everybody is a salesperson. Semua orang adalah tenaga penjual. Kenapa? Nih definisinya. Selling adalah tentang membujuk. Convincing berarti. Mempengaruhi. Influencing orang-orang untuk menerima suatu ide atau melakukan suatu tindakan. Nih, teman-teman yang sudah menikah, artinya apa? Anda pernah berhasil jualan. Iya, kenapa? Karena dulu sebagai laki-laki, bapak itu ya, Anda itu janji-janji kepada wanita tersebut. Nanti kalau kamu sudah menikah dengan saya akan melakukan A, B, dan C. Setelah menikah melakukannya enggak? Nah, dengarkan baik-baik. Kalau teman-teman melakukannya, you are a sales warrior. Kenapa? Karena sales warrior itu janji ditepatin. Tapi kalau ternyata dulu Anda berjanji, kamu bukan yang terakhir, tapi kamu pasti yang pertama. Namun sekarang kamu selingkuh. Itu berarti bukan sales warrior, sales amatiran. Jadi teman-teman, selling itu daily lives banget. Makanya teman-teman bisa melihat nih ya, saya menyampaikannya dengan antusias. Why? Teman-teman, orang yang jago jualan, nggak mungkin miskin. Orang kalau jago jualan, nggak mungkin, waduh, jadi pengemis. Impossible. Kenapa? Karena jualan itu, temanku ngomong begini, malam pertama aja butuh kemampuan jualan. Loh kenapa? Boleh loh teman-teman, Anda senyum juga boleh, tapi sebentar karena saya kok keringetan ini. Kenapa? Karena saya antusias teman-teman menyampaikan program ini. Bayangkan kalau teman-teman mendengarkan saya dan Anda itu menjadi mencintai dunia penjualan. Anda mengajarkannya kepada anak-anak. Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena jualan itu urusannya dengan ekonomi. Iya, jualan itu urusannya dengan bisnis. Nih, dengerin ya. Ada produk nih, diproduksi di pabrik. Ternyata kagak ada yang jualin. Apa yang terjadi? Perusahaan itu bangkrut. Dan bukan hanya perusahaannya bangkrut, bangsa ini bangkrut. Dengarkan baik-baik ya. Saya tuh lagi convincing ini loh, saya lagi jual ide bahwa setelah segmen ini nih, Anda mendengarkan saya, Anda tuh mengatakan, I love being a salesman atau saleswoman. Aku bangga menjadi seorang tenaga penjual. Supaya Anda kalau ketemu tenaga sales, Anda tidak lagi mengatakan begini, orang sales payah. No, yang namanya orang sales itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama namanya sales amatiran. Yes, amatiran itu orang-orang yang baru bergabung dalam dunia penjualan. Kemudian mereka nggak ngerti jualan itu teh naon. Jualan itu sebenarnya apa sih? Mereka nggak ngerti, Pak. Yang mereka tahu pokoknya aku dapat uang, tipu sana, tipu sini, terserah. Yang penting capai target. Teman-teman, please don't do that. Jangan lakukan itu. Loh kenapa? Karena menurut Theocentric Motivation and Leadership, kerja itu adalah ibadah. Nah, kalau kerja adalah ibadah, jualan pun juga ibadah. Tidak ada pekerjaan yang tidak mulia. Tidak ada pekerjaan yang hina. Tidak ada pekerjaan yang kita boleh rendahkan dada. Yang ada itu adalah cara kita melakukannya dan tujuan kita melakukannya yang terhina. Tapi menjadi seorang sales, teman-teman, apakah Anda akan mengikuti yang namanya pilkada di satu daerah?
atau bahkan pemilu di sebuah bangsa, di sebuah negara kita ini, itu sebetulnya apa sih? Itu jualan ide, Bapak Ibu. Jadi saya tidak tahu pemilu lalu teman-teman memilih siapa, tapi siapapun yang Anda pilih, artinya tim suksesnya berhasil jualan ide, sehingga teman-teman menerima idenya dan memilih dah calonnya. Teman-teman, selling itu keren banget. Jadi tidak boleh ada lagi orang yang merendahkan orang sales. You are a salesperson. Dulu waktu masuk ke perusahaan tempat Anda bekerja, Anda diwawancara kah? Coba ingat, saya emang nggak diwawancara Pak. Kan saya kenal dengan Pak Direkturnya. Ya masa begitu? Ya pasti diwawancara dong ya. Waktu teman-teman diwawancara, Anda berhasil jualan. Sehingga sekarang ada di perusahaan itu. Awalnya mulai dari mana? Staff kan ya? Sekarang udah jadi manajer. Selamat. Teman-teman, untuk dari level staff ke manajer, Anda berhasil jualan. Mudah-mudahan jualannya tapi bukan amatiran ya. Janji Pak. Nanti kalau saya udah jadi manajer cabang, saya pasti akan membantu Bapak capai target. Capai target kagak. Karena kalau tidak capai target, tetap berjuang dong. Itu namanya warrior. Tapi antara amatiran dengan warrior, atau amatiran dengan elite, di tengah-tengahnya ada satu jenjang, teman-teman. Namanya apa? Itu sales professional. Apa itu? Ini adalah orang-orang yang bekerja. Udah bangga dia jadi seorang tenaga penjual. Yes. Kalau dia berikan kartu namanya itu, dia ditanya nih sama calon mertua. Kerjamu apa, nak? Perkenalkan Om. Woi, saya orang sales Om. Dan dia bangga. Walaupun kadang-kadang si Om itu juga ada. Orang sales, Om jangan salah Om. Ini bukan sales sembarangan Om. Ini sales warrior, sales elite. Apaan tuh? Nih Om ya, kemarin namanya Uncle L. Uncle L itu siapa? Uncle Eloy ngajar Om. Bahwa ada namanya amatiran. Janji-janji nggak pernah capai target Om. Janji-janji nggak pernah ditepatin Om. Maaf ya Om, saya bukan tipe yang seperti itu. Yang kedua, sales professional Om. Dia itu ngerti yang namanya jualan itu bagaimana caranya. Tapi waktu dia melayani customer, itu semuanya cuman sekedar teknik dan strategi Om. Setelah nanti dia tidak bersama dengan customer itu, dia udah nggak peduli Om. Tapi yang namanya sales warrior, sales elite, aduh Om, dia bukan hanya bangga menjadi seorang sales. Dia juga bukan hanya tahu caranya, tetapi itu sudah menjadi lifestyle-nya. Setiap hari yang dia pikirkan, bagaimana saya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah saya, pelayanan terbaik kepada customer saya. Izin Om, saya sudah berteman dengan anak Om selama 3 tahun. Terus bagaimana? Kalau boleh diperkenankan, saya mau menjadi menantu Om. Wah, yang benar kamu. Iya Om, saya janji Om. Lalu ditanya, janji apa? Begini Om, saya kan masih belum punya rumah ya Om. Loh, maksudmu apa? Jadi nanti kalau sudah menikah dengan anak Om, ya saya nggak tahu mau tinggal di mana. Loh, kamu ini mau ngapain? Saya dengar dari anak Om, di rumah Om ada satu ruangan yang kosong. Loh, maksudnya apa? Begini Om, kalau saya menikah dengan anak Om, 3 tahun pertama, izin kami boleh tinggal dulu di rumah Om. Lalu setelah itu bagaimana? Aku janji Om, setelah 3 tahun, saya sudah bisa membeli rumah untuk anak Om. Dan kami akan tinggal di sana. Kamu yakin? Yakin Om. Kamu janji? Janji Om. Itu namanya selling, Bapak Ibu. Nah kalau untuk itu aja kita malu-malu, kita nggak bisa. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang seperti ini, bagaimana kita bisa membantu perusahaan? Bagaimana kita bisa membantu keluarga? Dan bagaimana kita bisa membantu bangsa ini supaya roda ekonominya kembali berputar? Karena itu, saya akan akhiri segmen ini dengan teman-teman tolong perhatikan. Yang sedang aku sampaikan itu apa? Yang pertama tadi, marketing berbeda dengan selling. Dua-duanya penting. Marketing jangan sombong-sombongan. Yang penting ini programnya nih, jalanin di lapangan. Orang sales ngomong begini, kakak, itu nggak bisa dijalankan di lapangan. Tapi orang sales juga jangan hanya ngomong begini, dah sini programnya, ternyata nggak dijalankan. Harus ada komunikasi antara orang marketing dan orang sales supaya akhirnya bisa berhasil di pasar. Yang kedua, saya sudah membicarakan mengenai selling itu apa sih? Teman-teman, tadi dikatakan membujuk, mempengaruhi orang lain
untuk menerima suatu ide atau melakukan suatu tindakan. Karena itu, siapapun kita, semuanya adalah tenaga penjual. Hanya, apakah Anda tenaga penjual amatiran yang janji-janji nggak pernah ditepatin? Yang Anda hanya fokus pada Anda mencapai target sendiri? Atau yang kedua, Anda profesional. Profesional itu Anda sudah bangga menjadi seorang sales dan Anda tahu caranya, Anda memberikan yang terbaik kepada customer, tapi ini hanya sebagai strategi saja untuk mendapatkan penjualan. Tapi yang ketiga, ini bukan cuman tips, triks, tactics, tapi ini sudah menjadi lifestyle. Ketika Anda bangun pagi, Anda bertanya, saya bisa bantu siapa ya hari ini? Saya bisa menolong siapa ya hari ini? Dan itu dimulai dari mana? Dari rumah, teman-teman. Jadi, kalau Anda sudah punya suami atau punya istri, pertanyaannya, apakah pagi-pagi Anda berpikir untuk melayani suami, melayani istri, memberikan yang terbaik kepada ayah dan ibu dan anak-anak? Karena pelayanan yang sesungguhnya dimulai dari mana? Dari rumah. Friends, teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang kita berbicara tentang ada 3 senjata seorang sales warrior. Ingat ya, topik kita adalah sales secrets. Using theocentric motivation and rave sales principles. Nah, saya sampaikan bahwa dari pengalaman saya menemani, begitu banyak teman-teman sales dari berbagai industri. Selama 15 tahun terakhir. Banking, banyak. Insurance, banyak. Otomotif, farmasi, property, you name it. Ya, consumer goods, semua industri. Saya temani mereka, teman-teman. Dan saya akhirnya menyimpulkan bahwa seorang sales yang hebat, dia itu punya 3 senjata utama. Yang pertama, the spirit of sales warrior. Atau the spirit of sales elite. Ini berarti yang tadi itu orang-orang sales tingkat atas yang akhirnya mereka tuh menjadi the best 20% in the industry. Itu adalah 20% terbaik. Kalau kita bicara mengenai hukum Pareto itu ya, ini adalah 20% terbaik orang-orang sales di industri manapun, di perusahaan manapun. Oke. Dan apa yang mereka punya? The spiritnya. Itu berarti semangat. Itu berarti tentang dia punya identity. Dia tuh bangga menjadi seorang sales warrior, sales elite. Yang kedua, yang saya sebut sebagai CCS. Customer Centric Selling. Apa artinya itu? Customer artinya konsumen atau nasabah. Centric artinya pusat. Ya kan ya? Customer Centric Selling. Dalam artian seluruh aktivitas seorang sales ini adalah untuk kepuasan, untuk kesejahteraan, untuk keberhasilan dari konsumennya, dari nasabahnya. Tidak heran nasabahnya engage, loyal. Nah, teman-teman, dalam artian inilah kita menggunakan namanya Rave Sales Principles. Teman-teman, Rave itu apa sih? Nanti cari di Google. Ya, rave itu bisa aja rave party. Tapi dalam hal ini, rave dari bahasa Inggris kuno artinya adalah sambutan hangat. Siapa teman-teman di antara kita yang tidak mau disambut hangat? Ketika kita telepon seseorang, kita ingin disambut hangat. Ketika kita datang ke rumah atau ke kantor, ke toko seseorang, kita ingin disambut hangat. Tapi saya mau tanya nih, teman-teman, pernah Anda mendapatkan telepon dari teman-teman sales yang menawarkan kartu kredit? Atau KPR? Atau menawarkan asuransi? Ini jujur ya, ketika Anda mendapatkan telepon masuk itu, Anda ngomong apa? Apakah Anda mengatakan, halo, kok baru telepon sekarang? Aku nunggu loh dari pagi. Apa? Kamu mau dibantu apa? Begitu? Kan tidak ya. Ya, dari ngobrol-ngobrol dengan beberapa temen sih, mereka jawab begini. Sorry ya, lagi meeting nih, lalu dimatiin teleponnya. Teman-teman tahu, kenapa kita tidak menyambut hangat telepon yang masuk tadi? Yang pertama, R-nya hilang. R itu apa? Relationship. Relationship itu apa?
Relasi. Teman-teman tidak tahu siapa yang menelpon. Jadi tidak disambut hangat. No relationship, no business. Itulah rave. Jadi rave, sambutan hangat. Untuk disambut hangat, teman-teman mesti punya rave juga. Relationship, N. A-nya N. Value itu artinya service. Value added, itu berarti nilai tambah. Value, itu namanya solusi. For engagement. Engagement itu artinya apa? Teman-teman dulu sebelum menikah, bagi yang sudah menikah, tunangan dulu. Nah, tunangan itu namanya engagement. Aku sudah engage loh dengan dia. Artinya apa? Aku sudah tunangan dengan dia. Nah, teman-teman, kalau sudah tunangan, itu kalau digodain oleh wanita atau pria lain, itu tidak dengan mudah dia akan berbalik hati. Kenapa? Sudah tunangan. Dalam bisnis juga demikian. Bagaimana caranya supaya nasabah, supaya konsumen ibu dan bapak tidak mudah berbalik hati ke kompetitor? Ada dua, R ditambah V, R ditambah V. R-nya itu apa? Relationship. V-nya itu apa? Value. Relationship berarti bagaimana kita belajar membangun dan mempertahankan relationship. Hubungan baik, relasi dengan para nasabah, dengan konsumen kita. Nah, kalau sudah ada relationship, kita belajar untuk apa? Memberikan pelayanan terbaik, memberikan solusi terhadap apapun yang mereka butuhkan. R plus V equals to E. Bagus kan? Jadi relationship ditambah dengan service terbaik menghasilkan engagement atau loyalitas. Dan kalau sudah ada loyalitas, ada dua yang terjadi. Apa itu? Dia akan mau membeli atau bertransaksi dengan produk-produk kita. Cross-selling-nya itu akan mudah. Atau kalaupun dia tidak membeli lagi atau tidak lagi bertransaksi dengan bank tempat kita bekerja, yang terjadi adalah dia akan merekomendasikan kita kepada teman-temannya. Itulah sebab seorang sales warrior, sales elite, 40% dari nasabahnya itu apa? Repeat order. Ya, dari nasabah, dari konsumen yang sudah ada. Itu ya teman-teman, yang disebut sebagai senjata sales warrior yang kedua. Yang pertama tadi apa? Spirit of sales warrior. Artinya apa itu? Semangatnya, ya kan ya. Yang kedua, CCS, customer centric selling. Using, menggunakan RAVE, relationship, and, dan value, service, for engagement. Apa itu? Loyalitas. Dan yang terakhir teman-teman, yang disebut sebagai powerful sales techniques. Memang ada orang-orang yang semangatnya, wah bagus sekali, antusias, motivasinya tinggi. Yang kedua, dia itu selalu memberikan konsumennya, nasabahnya pelayanan terbaik. Relationship-nya juga baik. Tapi ternyata tidak pernah capai target teman-teman. Apa yang hilang? Senjata yang ketiga. Senjata yang ketiga itu apa? Namanya teknik dalam penjualan. Powerful sales techniques. Jadi kalau mau diingat nih mudah banget nih. Spirit, rave, techniques. Saya ulang ya. Spirit, rave, techniques. Nanti kalau ditanya oleh atasan, kemarin tuh kamu belajar ya dari Uncle L, wow, Coach Eloy. Belajar apa sih? Mudah. Belajar sales warrior, secrets to selling. Ya, belajar apa tuh? Ada 3. Yang namanya spirit. Yang kedua, rave. Yang ketiga, techniques. Nah, kalau udah bicara techniques teman-teman, itu juga berbicara tentang sales process. Ya, mulai dari bagaimana dong kita mendapatkan leads, ya, bank data, sampai akhirnya bagaimana dong kita melakukan yang namanya radical prospecting. Ya toh, kita mencari, kita memprospek. Bagaimana kita mencari tahu kebutuhan konsumen dan nasabah kita.
Bagaimana kita membuat proposal, melakukan presentasi. Bagaimana kita bisa mengelola semua keberatan. Namanya adalah handling sales objections. Bagaimana dong supaya kita bisa negosiasi. Apalagi kalau udah bicara negosiasi harga, bunga, delivery, dan seterusnya. Bagaimana dong supaya kita bisa akhirnya closing. Teman-teman, selling dan closing itu juga berbeda. Sama seperti tadi, marketing berbeda dengan selling. Selling pun berbeda dengan closing. Kesalahan semua buku yang pernah ditulis dalam dunia penjualan dan webinar atau training seminar dalam dunia penjualan, kesalahan terbesarnya adalah menggabungkan antara selling dengan closing. Teman-teman, ini dua berbeda. Selling adalah tentang memberi dan melayani nasabah dan melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan closing? Closing itu berbicara mengenai close the deal. Dapatkan dealnya. Kenapa? No closing, no business. No business, no money, baby. Kalau Anda selling, melayani terlalu lama, kapan closingnya? Tapi kalau teman-teman closing juga terlalu cepat, nanti tidak ada engagementnya. Nah, berdasarkan pengalaman, Bapak, Ibu, sahabatku, teman-teman sekalian nanti akan mendapatkan intuisinya. Kapan closing, kapan selling. Dan dengan demikian, kita sudah berbicara mengenai 3 senjata seorang sales warrior. Ini pengajarannya bisa masing-masing 2 hari, teman-teman. Tetapi dalam pertemuan pertama ini, minimal kita sudah tahu bahwa yang namanya seorang sales elite, sales warrior harus punya spirit, ya, semangat. Yang kedua, dia itu kalau bekerja mengutamakan kepuasan dari konsumen, dari nasabahnya. Dengan apa? Relationship and value solusi service, sehingga muncul dan ada yang namanya engagement. Dan yang terakhir, bagaimana dia akhirnya bisa punya teknik dalam penjualan. Kita lanjutkan, secrets to selling. Using theocentric motivation and rave sales principles. Kita sudah berbicara banyak hal nih ya. Tadi yang pertama kita bicara mengenai perbedaan antara marketing dengan selling. Dan saya itu berusaha untuk mengajak ibu dan bapak sahabatku sekalian supaya jatuh cinta dengan dunia penjualan. Atau minimal tidak menghina profesi seorang sales. Iya kan ya? Lalu tadi saya berbicara mengenai apa? Kita berbicara tentang yang disebut sebagai apa itu selling. Ya kan? Bahwa berbicara mengenai semua orang adalah tenaga penjual. Dan kemudian kita berbicara tentang 3 senjata seorang sales elite atau sales warrior. Nah, sekarang kita fokus pada senjata yang pertama saja, yaitu the spirit of sales warrior. Dan saya membahasnya dari perspektif theocentric motivation. Teman-teman, dengarkan baik-baik. Siapa di antara teman-teman yang mau sukses dalam kehidupan ini? Angkat tangan kanannya. Semua mah pasti pengen sukses ya. Iya atuh. Masa kita begini-begini aja? Apa kata dunia? Kan begitu. Dalam dunia penjualan, dalam karir, dalam bisnis, dalam keluarga, semuanya pengen sukses. Betul. Tapi pernahkah teman-teman berhenti sejenak dan mulai bertanya, sukses teh naon? Sukses itu artinya apa? Definisinya apa sukses itu? Loh, kenapa sih Pak Eloy masih nanya-nanya? Gini loh teman-teman, kalau definisi Anda mengenai kesuksesan salah, maka semua upaya teman-teman untuk meraih kesuksesan juga salah. Saya ulang kalimat ini ya, dengarkan baik-baik sahabatku. Kalau definisi Anda tentang kata sukses salah, maka semua upaya ibu bapak sahabat dalam mengejar dan mencapai kesuksesan itu juga pada akhirnya salah. Kenapa salah? Karena definisinya salah. Nih teman-teman, coba pikir-pikir. Jadi sukses itu apa ya? Dari pengalaman saya keliling seluruh provinsi di Indonesia ini selama 15 tahun terakhir. Dan webinar. Waduh, ini udah berapa banyak webinar nih sejak COVID-19. Saya bertanya kepada para sahabat, sukses itu apa? Ini jawaban mereka.
Sukses itu adalah mencapai atau meraih atau mendapatkan apa yang saya targetkan. Mencapai, meraih, mendapatkan apa yang aku inginkan. Atau perjalanan dari titik A ke titik B. Maksudnya apa? Tadinya kita kemana-mana jalan kaki. Sekarang bisa loh kita punya uang naik angkot. Iya. Terus kalau kita ke kantor, kita ke tempat kerja, atau kita ke suatu tempat yang kita tuju, tadinya naik angkot, sekarang alhamdulillah sudah bisa punya sepeda motor. Ya, setelah kita berjuang, bekerja, sekarang sudah punya mobil loh. Itu pun mobil juga series ya teman-teman. Mulai dari yang ratusan 100 juta, 300 juta, 600 juta, dan seterusnya. Teman-teman, yang tadinya masih single, nih yang lagi lihat kita nih, masih single kan, nanti waktu lagi udah dapat pasangannya menikah, itu juga kesuksesan. Yang tadinya kita mah ngontrak aja dah, sekarang sudah punya rumah loh. Teman-teman, itu adalah sukses katanya. Benar, setuju. Tapi saya mau menyampaikan izin nih, memberikan alternatif berpikir. Dari pemahaman theocentric motivation. Tadi saya sudah sampaikannya. Theos artinya Tuhan. Centric artinya pusat. Motivation dari bahasa Latin itu, movere, to move. Itu adalah satu semangat yang datangnya dari dalam diri untuk berubah semakin hari semakin baik. Jadi theocentric ini nggak bicara mengenai agama tertentu, tidak teman-teman. Kenapa? Karena theocentric bukan berbicara mengenai keagamaan. Theocentric itu berbicara mengenai spiritualitas. Wah, jadi teman-teman, ini definisi sukses menurut theocentric motivation. Dengarkan ya. Sukses adalah tentang kesetiaan. Melakukan yang terbaik. Sesuai dengan potensi atau peluang yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita masing-masing. Bahwa kemudian teman-teman bisa dapat pekerjaan dengan jabatan tinggi, ya kan ya, dengan gaji yang tinggi, atau kalau memulai bisnisnya maju, ya, semakin tenar di seluruh Indonesia dan dunia, mendapatkan uang banyak, itu adalah buah dari kesetiaanmu. Melakukan yang terbaik tadi. Tapi buah itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Buah itu apa sih teman-teman? Ya tadi, jabatan tinggi, ya toh, dapat gaji besar. Kalau dia punya bisnisnya maju. Dia semakin tenar. Dan dia bisa keliling dunia kapanpun dia mau. Setelah nanti pandemi ini berakhir. Nah teman-teman, saya ulang ini. Berarti kata kuncinya apa? Setia, komitmen, fokus, melakukan yang terbaik. Loh, emang kenapa kalau buah tadi itu namanya jabatan, uang, ketenaran menjadi tujuan utama? Salah gitu. Nih dengerin ya. Teman-teman, sekali saja buah atau hasil jabatan, uang menjadi tujuan utama kita, yang terjadi apa? Anda dan saya akan sangat mudah tergoda untuk menghalalkan segala cara. Dan itulah problem bangsa kita ini kan. Itulah sebab terjadi korupsi di mana-mana. Kenapa? Karena kita fokus pada hasilnya. Kita tidak memperhatikan prosesnya. Dan apalagi kita tidak perhatikan yang namanya, sebenarnya saya tujuan kerja itu apa sih? Nah, saya mau masuk ke dalam tujuan kerja nih teman-teman. Karena ini penting sekali. Saya punya satu guru namanya Pak Dave Ulrich. Ya toh, menuliskan sebuah buku bersama dengan istri beliau, Bu Wendy Ulrich namanya. Judul bukunya bagus sekali, The Why of Work. Kalau Bapak Ibu berkecimpung di dalam human resources atau human capital, pasti mengenal nama Pak Dave Ulrich karena beliau adalah seseorang yang sangat terkenal di dalam dunia human capital. Nah, teman-teman, beliau memberikan pertanyaan, the why of work. Maksudnya apa? Kerja itu ngapain? Bangun pagi-pagi,
pergi ke tempat kerja, ataupun work from home, kerja dari rumah, pertanyaannya adalah tujuannya apa? Lalu saya punya guru yang lain lagi, namanya adalah, saya ingat judulnya, Start with Why. Siapa itu? Simon Sinek. Simon Sinek menuliskan sebuah buku yang sangat terkenal, Start with Why. Mulai dari why. Why itu apa? Kenapa sih saya bekerja? Nah, teman-teman, itulah sebab kenapa saya memulai yang namanya pemahaman theocentric motivation. Saya sudah mulai memikirkan ini sejak tahun 2000, waktu dulu saya masih kuliah di Melbourne, tapi tahun 2005, saya akhirnya membaktikan seluruh hidup saya sampai sekarang. Dan saya berpikir sampai selamanya, sampai nanti saya dipanggil Tuhan kembali kepadanya untuk mempelajari dan mengajarkannya. Theocentric motivation and leadership, theocentric family and parenting. Nah, kalau teman-teman bertanya, buat apa? Nih, dengarkan baik-baik. Theocentric motivation hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya. Sehingga dia bangun pagi dan berkarya dengan penuh semangat yang namanya adalah passion. Jadi ini ada 3P, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah purpose, tujuan. Yang kedua adalah potential, yaitu potensi. Dan yang ketiga adalah passion. Passion itu apa? Bekerja dengan semangat. Tanpa ada CCTV yang melihat, tanpa ada bos yang pelototin, nggak usah. Kenapa? Karena pertemuan antara purpose, tujuan, dan passion, dan potential, maaf saya ulang. Pertemuan antara purpose, tujuan bekerja, dan potential. Memang kita diberikan bakat untuk itu. Maka akan memunculkan yang namanya passion. Kerja itu nge-flow. Ya, nge-flow itu apa? Kita tuh senang dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, teman-teman, kalau sudah bisa begini nih, maka apa yang terjadi? Kita akan memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, karena itu purpose itu penting untuk ditemukan. Pertanyaannya adalah, purpose itu apa? Nah, sebelum kita memahami purpose tujuan kerja, kita mesti memulai dari mana dulu? Purpose of life. Apa itu? Tujuan kita dilahirkan di dunia ini apa ya? Loh, kenapa? Teman-teman, kalau teman-teman lagi pegang pensil, pensil itu untuk ngapain? Tujuannya apa? Untuk menulis. Kalau Anda punya handphone, dan pasti punya handphone, itu untuk apa? Untuk komunikasi. Anda punya kendaraan, sepeda motor, mobil, untuk apa? Transportasi. Kalau di rumah atau di ruangan kantor Anda ada lampu, itu untuk apa? Untuk menerangi. Listen, teman-teman, benda-benda mati yang barusan saya sebutkan itu ada tujuannya, ada fungsinya. Bapak Ibu, kapan pernah bertanya dan sungguh-sungguh mencari tahu? Oke, kalau benda-benda mati tadi ada tujuannya, what about me? Bagaimana dengan saya yang bisa berpikir, bisa berperasaan? Tujuannya teh apa? Nah, teman-teman, tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian. Saya ulang kalimat ini ya. Tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian. Tetapi tragedi yang terbesar adalah ketika ada seseorang yang lahir, lalu bangun setiap pagi, pergi bekerja, tanpa pernah mengerti tujuan dia dilahirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Penciptanya itu untuk apa di tengah dunia ini? Ini penting. Nih, dengar ini ya. Kalau saya meminta Anda untuk bertemu dengan saya di sebuah mall, ya, di kota Bapak Ibu ada mall apa yang paling besar? Katakanlah saya meminta untuk bertemu dengan Anda di besok hari nih, jam makan siang dah, jam 12. Sampai jam 1, saya hanya minta 1 jam aja untuk bertemu. Yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu apa? Tujuannya apa, Pak Eloy? Yes, dan itu normal. Dengerin ya, untuk pertemuan 1 jam, jam 12 sampai jam 1, Anda ingin tahu tujuannya apa? Masa tidak menarik? Ada orang yang hidup sampai 60, 70, 80, 90, 100 tahun, tidak pernah bertanya, tujuan aku lahir di dunia ini teh apa?
Nah, kalau itu aja nggak bisa dijawab, bagaimana bisa menjawab tujuan kerja? Nah, teman-teman, itulah sebab penting sekali nih untuk kita belajar. Nah, tapi karena waktu kita sangat sedikit, maka saya akan menyampaikan saja tujuan kita secara umum. Baik itu hidup maupun bekerja. Dengarkan baik-baik ya. Ini menurut Theocentric Motivation and Leadership. Nanti kalau ingin pembelajarannya lebih lagi, udah cari saja di YouTube channel Eloy Zaluhu. Ada banyak video di sana untuk pembicaraan baik itu Theocentric Motivation maupun sales. Dengarin baik-baik. Tujuan daripada hidup ini adalah to know God and make God known. Apapun agama keyakinan Anda, untuk mengenal Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan memperkenalkan Beliau melalui apa? Melalui pekerjaan kita sehari-hari. Karena itu, kerja adalah ibadah. Apa sih artinya itu? Itu artinya adalah, waktu saya bangun pagi, lalu bekerja, saya mau memperkenalkan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil itu melalui cara kerjaku, proses kerjaku, kualitas kerjaku, dan hasil kerjaku. Nah, itulah teman-teman. Bayangkan kalau semua orang sales, bahkan semua orang bekerja dengan pemikiran begini. Nggak usah ada CCTV, teman-teman. Nggak usah ada yang diomel-omelin sama atasannya. No, karena dia tahu saya bekerja. Ada yang melihat. Tuhan tidak pernah tertidur. Dan rezeki itu datangnya dari Beliau. Karena itu teman-teman, ayo pastikan kita ketemu 3P dalam bekerja. Purpose, potensi, pertemuan antara purpose dan potensi itu akhirnya akan melahirkan passion, kerja dengan semangat. Dan kalau Anda melakukannya, kesuksesan itu menjadi apa? Tadi kesetiaan, lakukan yang terbaik sehingga hasil itu akan bisa menjadi 10 kali lebih baik. Tadi kita baru berbicara mengenai apa? Senjata dari seorang sales warrior yang disebut sebagai the spirit of sales warrior, customer centric selling atau RAVE principles, dan tentang powerful sales techniques. Kemudian kita sudah membahas mengenai sukses itu apa sih menurut Theocentric Motivation and Leadership. Berbicara mengenai setia, lakukan yang terbaik. Jadi kalau Anda sebagai seorang UKMers, pelaku UKM, atau sebagai seorang karyawan, maka setia lakukan yang terbaik dalam bisnis yang sedang dikerjakan saat ini. Teman-teman, orang yang sudah ketemu dengan kesetiaan tadi, lalu kita mulai berbicara tentang apa? Purpose. Yang kedua, potential. Yang ketiga, passion. Apa itu? Tujuan kerja itu apa? Tujuan bisnis itu apa? Tujuan dagang itu apa? Lalu kemudian, apakah kita sedang membangun bisnis sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan potensi kita, yaitu sesuatu yang memang kita suka. Kemudian pertanyaannya, memang kalau sudah ketemu dengan tujuan, lalu melakukan hal, ya, bisnis, usaha, kegiatan, pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan bakat kita, apa nanti konsekuensinya? Ketemu P yang ketiga, namanya adalah passion. Itulah rahasia pengusaha-pengusaha hebat yang dia jatuh bangkit lagi. Ada masalah, dia berjuang lagi. Kenapa? Karena emang mereka melakukan apa yang mereka suka. Nah, teman-teman, kemudian apa? Orang-orang kalau sudah ketemu ya dengan 3P ini, yang dilakukan apa? Disiapkan, dilatih, di-coach, di-mentor menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Itulah kenapa ada orang-orang yang memulai bisnis dari garasi rumahnya dan kemudian menjadi pengusaha nasional, bahkan pengusaha yang dikenal di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia tidak hanya berhenti pada dagang saja. Dia tahu bahwa yang namanya entrepreneurship itu bicara mengenai leadership. Nah, apalagi itu? Leadership itu berbicara mengenai kepemimpinan. Teman-teman, saya belajar dari Pak Ciputra. Karena pada tahun 2012, di bawah bimbingan Pak Antonius Tanan, itu kami belajar mengenai
entrepreneurship ala Pak Ciputra. Nah, di situ kami berbicara dan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, seorang entrepreneur itu artinya apa? Artinya adalah mampu untuk apa? Mengubah sampah atau rongsokan menjadi emas. Tuh, itu namanya entrepreneurship. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai seorang pelaku UKM, ya kan ya, maka kita mesti punya pemahaman ini dulu. Yang namanya seorang UKMers, menjadi seorang pengusaha, itu dia punya paradigma mengubah sampah, mengubah rongsokan menjadi emas. Bagaimana caranya? Nah, kami diajarin Bapak dan Ibu. Yang pertama, harus punya kreativitas dan inovasi. Yes. Kemudian mampu membaca peluang pasar. Kalau nggak ada peluang pasar, ya sudah, create dong, bikin peluang pasar yang baru. Dan yang terakhir, berani mengambil resiko secara terkalkulasi. Nah, inilah 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Kreatif, inovasi. Yang kedua, membaca peluang pasar. Kalau tidak ada peluang pasar, bikin peluang pasar yang baru. Gimana sih caranya membangun peluang pasar? Nih teman-teman, cari masalah yang dihadapi orang-orang di sekitar Anda apa? Yes, peluang itu apa? Masalah. Jadi bagi seorang entrepreneur, setiap masalah adalah peluang bisnis. Saya ulang, bagi seorang entrepreneur, setiap masalah adalah peluang bisnis. Dan kemudian berani ambil risiko secara terkalkulasi. Nah, kita kembali kepada tema topik pembahasan kita. Secrets to selling. Rahasia menjual. Nah, teman-teman, tadi setelah ketemu dengan purpose, potential, dan passion, maka kita bisa. Orang ini sekarang di-coach menjadi seorang leaders. Jadi entrepreneurs juga seorang leaders. Leaders, apa itu? Ini adalah orang-orang yang memimpin, menjadi pemimpin di bidang bisnisnya masing-masing. Supaya apa? Supaya nanti dia menghasilkan buah termanis. Apa itu? Dia mendapatkan hasil 10 kali lebih baik daripada sebelumnya. Untuk siapa ini? Nah, ini menurut theocentric leadership. Ujung-ujungnya adalah untuk manfaat bagi banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia itu haruslah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Why? Karena justru itu alasan kita pernah diciptakan. Dengarkan baik-baik ya. Teman-teman, hanya ada satu alasan kenapa ibu bapak sahabat dan saya pernah lahir di muka bumi ini. Apa alasannya? Karena Tuhan Sang Pencipta tahu, kalau sahabat ibu bapak tidak pernah lahir, Indonesia dan dunia kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi Anda harus lahir. Nah, teman-teman, itu adalah langkah awal menjadi seorang pemimpin yang hebat. Jadi pengusaha hebat, pemimpin yang hebat, karyawan yang hebat. Maka akhirnya Bapak dan Ibu, saya jatuh cinta di dalam pembelajaran seperti ini. Maka saya juga memberikan akhirnya pemahaman-pemahaman, bukan hanya menolong para pemain UKM-nya, tapi yang paling penting adalah karyawan UKM itu seperti apa. Harusnya menemukan purpose, potential, dan passion. Kemudian dilatih menjadi pemimpin di bidang masing-masing. Sehingga atasannya nggak usah pelototin terus, nggak usah ada CCTV. Dia memberikan yang terbaik. Dan kalau dia memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, Bapak Ibu sebagai seorang pengusaha, Ibu Bapak seorang pelaku UKM harus juga diberikan apa? Reward, harus diberikan penghargaan yang setimpal. Kalau tidak, siapa yang rugi? Bapak Ibu, Anda akan ditinggalkan. Jadi inilah yang bisa membuat Indonesia menjadi maju. Apa itu? Sumber daya manusianya, karyawan-karyawatinya memberikan yang terbaik. Setiap hari dia bekerja. Kenapa? Setia dia, Pak. Karena ketemu purpose, potential, dan passion. Namun pimpinannya, pemain UKM-nya, pengusahanya, pemilik bisnisnya, juga dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Apa artinya itu? Dia itu juga bekerja. Dia itu juga berbisnis. Dan ketika dia mendapatkan hasil terbaik, dia tahu satu hal.
Ini untuk menjadi manfaat bagi banyak orang. Bukan hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Wah, udah nggak nyaman. Udah nggak zaman, Pak. Anak-anak millennials nggak mau bekerja di perusahaan yang seperti itu. Seriously. Dan kalau Bapak Ibu mengerjakan semuanya sendirian, aduh, kapan majunya, Pak? Ini eranya kolaborasi. Di mana kita mendapatkan SDM terbaik. Dan bagaimana SDM terbaik bisa kita dapatkan? Teman-teman, Bapak dan Ibu, kita harus adil di dalam memperlakukan mereka. Orang-orang yang ketemu purpose, potential, passion. Dia juga dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidangnya masing-masing. Akhirnya, UKM-UKM Indonesia itu akan menjadi usaha bisnis yang disegani di Indonesia dan bahkan dikenal di dunia. Itu doa kita bersama. Jadi mari kita bangun Indonesia, kita bangun diri kita dengan 3 hal yang sudah saya sampaikan. Apa itu? Teman-teman, pahami theocentric motivation and leadership. Kerja adalah ibadah. Bisnis adalah ibadah. Setia lakukan yang terbaik. Yang kedua, teman-teman, pahami perbedaan antara marketing dengan selling. Oke? Dan di dalamnya berikan yang terbaik kepada konsumen kita. Konsumen kita dimulai dari mana? Dimulai dari rumah. Dan yang terakhir, teman-teman, kita baru belajar mengenai leadership. Sedikit mengenai leadership. Karena memang ini adalah passion saya. Bicara mengenai theocentric motivation, theocentric leadership, dan bicara mengenai sales and marketing. Teman-teman, Anda pasti belajar banyak hal dari pertemuan kita ini. Dan jangan hanya dipelajarin dong. Mesti ngapain? Action, action, action. Lakukan, lakukan, lakukan. Anda sebagai seorang pemilik bisnis, pemilik UKM, Anda sebagai seorang karyawan, berikan yang terbaik. Supaya apa? Ketika nanti tidak lagi bernafas. Habis masa kontrak kita di dunia. Pastikan satu hal. Tuhan menemukanmu sedang melakukan hanya yang terbaik. Sukses untuk Anda. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Until then, keep the smile. Be the 10Xers.